Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, kita lihat dalam Markus pasal yang keempat. Anda dan saya hari ini ada dalam sebuah situasi keadaan seperti ini. 1 tahun tanpa terasa badai terus bergelora. Dan begitu banyak orang-orang yang ketakutan dan khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran, firman Tuhan berkata, tidak menambah sedikit pun dalam kehidupan kita, justru merampas banyak hal dalam hidup saudara. Kekhawatiran, ketakutan merampas kesehatanmu. Ketakutan dan kekhawatiran merampas waktu tidurmu. Kekhawatiran dan ketakutan juga merampas nyawa banyak orang. Ada satu penyakit yang lebih bahaya daripada semuanya, yaitu ketakutan. Pernah saya beri satu kisah nyata bagaimana ada seorang yang terjebak di sebuah ruangan pendingin daging sapi. Pintu terkunci, terjebak dan gak bisa keluar. Dan dia tahu bahwa dia akan mati. Maka dia buat sebuah surat wasiat buat istri dan anak-anaknya. Permintaan maaf dan kata-kata say I love you. Dan tertulis di surat itu bahwa ketika kamu membaca surat ini, aku sudah mati. Dan betul saudaraku, seorang laki-laki atau pria ini, seorang ayah dari anak-anak, seorang suami dari istri, ditemukan besok paginya dalam keadaan tidak bernyawa. Tapi ketika dilihat ternyata ruangan itu pendinginnya saat itu tidak berfungsi. Alias dia bukan mati karena kedinginan, tapi mati karena ketakutan. Maka betapa bahayanya kekhawatiran dan ketakutan. Saudaraku, Anda dan saya bisa takut, bisa khawatir. Lihat situasi, lihat keadaan, maupun mendengar situasi dan keadaan. Kita baca saudaraku bahwa ayat 35 dari Markus 4 ini, Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Yesus yang menetapkan tujuan, Yesus yang memberikan perintah. Sama halnya Tuhan juga memberikan visi kepada kita 2021 The Year of Harvest. Apapun keadaannya saya percaya Tuhan membuka tahun ini dengan hasil panen terbaik dan akan menutup tahun ini dengan panen yang melimpah-limpah. Tepuk tangan paling meriah. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kita sering mendengar Tuhan memang tidak berjanji kepada kita satu perjalanan tanpa badai, tanpa gelombang. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa kehadiran Dia selalu ada buat kita. Katakan amin. Saudaraku, damai sejahtera bukan karena tidak hadirnya masalah dalam hidupmu. Tapi damai sejahtera adalah karena hadirnya Yesus dalam hidup kita. Maka 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, seiring dengan pengenalan kita kepada Tuhan, disitulah kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah-limpah. Maka pengenalan kita akan Dia, itu yang paling penting. Sebab saudaraku, apa sih kasih karunia? Secara simpel, kita selamat, kita makmur, kita sehat, kita kuat, kita panjang umur, kita dipromosikan. Semua itu karena Yesus, bukan karena upaya kita.
Kita hanya melakukan bagian kita. Maka kata kasih karunia pertama kali muncul di Alkitab itu dalam kitab Kejadian pasal 6. Di mana dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Arti kata Nuh artinya adalah beristirahat atau berserah. Rest in his presence. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan hanya orang-orang yang berserah, yang punya kehidupan beristirahat di dalam Tuhan, itu yang mendapat kasih karunia. Amin. Orang yang beristirahat, maka dalam kitab Ibrani dikatakan, saudaraku, Tuhan menyediakan 1 hari lagi, 1 perhentian. Tuhan mau, Bapak Ibu, kita enggak full bekerja keras membanting tulang dari pagi sampai petang. Kemudian dengan upaya kita. Tapi Tuhan mau kita punya kehidupan yang beristirahat. Sebab kita tahu semua Tuhan sudah lakukan di kayu salib buat kita. Nah, apa itu damai sejahtera? Iren berasal dari kata Yunani iren yang artinya kekuatan dari Allah untuk mengatasi kegentingan, mengatasi badai. Why? Yesus kok bisa tidur nyenyak di tengah badai? Karena dia tahu, saudaraku, ada kekuatan, ada damai sejahtera dari Tuhan. Nah, saudara, pengenalan kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita membawa kehidupan yang damai sejahtera. Saya bisa damai dalam mengatasi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang timbul, ataupun dalam 1 tahun masa yang sukar ini, saya tetap sukacita dan damai karena saya tahu. Bukan ketidakhadiran masalah yang membuat saya damai, tapi karena kehadiran Tuhan dalam hidup saya damai sejahtera. Amin. Dalam Matius pasal yang ke-6, saudaraku, kita lihat. Matius pasal 6, di bahan ada, kita langsung. Disampaikan demikian, Bapak Ibu. Ya, terus langsung. Janganlah kamu khawatir tentang makanan, minuman yang kamu perlukan untuk hidup. Juga jangan kamu khawatir tentang pakaian untuk tubuhmu. Ini bicara bukan hanya sekedar makan, minum, dan pakaian. Ini bicara tentang kehidupan. Ya, saudaraku, kita khawatir tentang kita mendandani hidup kita mendandani masa depan kita. Kita khawatir akan semua itu. Saudara, kita ada di situasi yang seperti ini. Hari ini badai seperti tadi. Ya, ada gelombang, ada badai. Seluruh dunia sedang mengalami situasi yang seperti ini. Maka kemudian saudaraku, 3 penyakit yang hari ini banyak khawatir, ketakutan, saudaraku, ya, stres. Ingat, Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Tuhan memberikan kepadamu roh keberanian. Amin. Hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Bapak Ibu, orang-orang yang hari ini terbaring di rumah sakit sangat menyadari ini. Kalau saat Anda mungkin sakit, nggak usah kita bicara sakit yang berat. Flu saja, Anda terbaring 2-3 hari di rumah, Anda kerasa bahwa hidup itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya, saudaraku, apa sih harta, apa sih pakaian, apa sih uang? Kalau Anda nggak hidup, alias mati. Apa sih makanan, apa sih pakaian? Kalau tubuh kita sakit, nggak ada artinya. Ini maksud dari ayat ini. Jadi kalau hari ini saudara hidup, masih bernafas, itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau tubuhmu sehat, itu kasih karunia. Jauh lebih penting daripada semuanya. Amin. Ya. Lihatlah burung di udara yang tidak menanam atau menuai atau menyimpan. Tapi Bapamu di sorga memberi burung itu makan. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu jauh lebih berharga daripada burung? Ya, sekali lagi, kekhawatiran
saudaraku, merampas banyak hal. Ketakutan, kekhawatiran merampas waktu tidurmu. Ketakutan, kekhawatiran merampas kesehatanmu. Bahkan merampas nyawamu. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Damai sejahteranya. Maka saudaraku, propaganda yang ada, semua berita-berita yang ada, ini sudah dinubuatkan dalam kitab zaman Daniel, kitab Wahyu. Dunia sedang menuju satu tatanan, satu pemerintahan, satu agama. Ini memang rencana daripada antikris. Maka saudaraku, dengan keadaan ini kita semakin ngerti kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Kuasai dirimu, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa, ada hubungan dengan Tuhan. Kita sadar kita lebih berharga daripada burung, betul? Siapa yang tahu Anda lebih berharga daripada burung? Oh, puji Tuhan. Terus yang gak angkat tangan dia gak sadar, saudaraku ya. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang sadar Anda lebih berharga dari burung? Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi saudara. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Terus ayat berikutnya, saudara, lihatlah. Ayat benar ya, 26 sudah. Oke ya, 27. Apakah ada di antara kamu yang dapat menambah hidupnya lebih panjang karena khawatir? Saudaraku, kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup saudara. Kekhawatiran, ketakutan tidak menambah sedikit pun di dalam kesehatan, di dalam keuangan, di dalam masa depan, di dalam panjang umur. Betul? Justru kekhawatiran merampas umur saudara. Terus saudara, mengapa kamu khawatir tentang pakaianmu? Lihatlah bunga-bunga di ladang, Tuhan dandani. Apalagi Anda dan saya, pasti Dia mendandani kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Next, saudara. Aku berkata kepadamu, oke ya, terus saudaraku, ayat 30. Ya, Allah memberi pakaian secantik itu bagi rumput liar. Padahal rumput itu hanya hidup sehari. Besok udah dibuang ke dalam api. Ketahuilah bahwa Allah akan memberikan pakaian, mendandani kamu lebih daripada itu. Amin. Jangan ragu-ragu, itu maksudnya ayat ini. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Next. Jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. 32. Semua orang yang tidak mengenal Allah memakai waktunya atau menghabiskan waktunya mencari hal-hal ini. Masing-masing kita diberi waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Anda lihat orang-orang yang gak kenal Allah menghabiskan waktunya dari pagi sampai sore. Sore sampai pagi lagi. Untuk apa? Mencari tentang apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai. Mereka khawatir, maka mereka cari ini. Dapat. Ya. Saudaraku, tapi dengan kerja keras. Dan mereka akan kehilangan juga. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Jadi ada 2 cara untuk Anda mendapatkan pakaian, makanan, pendandanan, hidup. Yaitu apa? Kamu hiduplah seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Habiskan waktumu untuk hal-hal seperti itu, atau Anda punya kehidupan seperti Nuh, yaitu berserah, beristirahat, mempercayai Tuhan. Maka ayat 33 dikatakan, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukan hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu, semua yang lain yang kamu khawatirkan tadi, yang dicari oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Allah, akan diberikan kepada saudara. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara mau pakai cara yang mana? Mau pakai cara yang pertama, kamu bersusah payah untuk makananmu,
Kamu bersusah payah untuk pakaianmu, kamu bersusah payah untuk hidupmu, atau saudaraku, kamu mencari kerajaan Tuhan dan lakukan hal-hal yang sesuai, yang baik, yang dikehendaki Tuhan. Maka semua yang kita cari tadi, kita nggak perlu cari, justru ditambah-tambahkan, diberikan kepada saudara dan saya. Kesehatan, keuangan, kemenangan, kelimpahan, keberhasilan, kemakmuran. Nah, kenapa Nuh diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan? Nuh mendapat kasih karunia, bahkan tempat yang paling rendah buat Nuh saat itu tetap masih di atas gunung Ararat, saudaraku. Betul? Dia landing di gunung Ararat, itu tempat yang paling rendah buat Nuh. Artinya apa? Waktu Anda dan saya punya kehidupan beristirahat, berhenti, mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, 2 tahun lalu saya keluarkan satu statement quote ini. Haus di padang gurun itu biasa. Kenapa? Namanya juga padang gurun. Betul? Ya. Namanya juga di padang gurun, orang pasti haus, orang pasti kekeringan. Maka mereka haus. Pengalaman saya melayani Tuhan, udah 30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Saya ketemu dengan banyak orang. Orang pada datang kepada Tuhan, orang datang kepada hamba Tuhan, konseling, minta doa. Karena apa? Sedang ada di padang gurun. Baik itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan. Cenderung membawa mereka cari Tuhan. Mereka haus dengan Tuhan. Mereka haus ketemu Tuhan. Karena apa? Di padang gurun. Dan itu biasa. Tapi begitu keadaan everything is okay. Masalah pekerjaan beres. Kesehatan beres. Rumah tangga beres. Anak-anak oke. Saudaraku, banyak juga di antara mereka yang masih tetap haus dengan Tuhan. Maka haus di oasis itu luar biasa. Tapi juga banyak dari orang-orang seperti itu, saudaraku, mulai melupakan Tuhan. Mereka udah gak butuh lagi Tuhan. Mereka gak butuh lagi. Kenapa? Fokusnya udah berubah. Kenapa? Masalah udah selesai. Everything is okay. Maka dikatakan tidak haus di oasis itu biasa. Jadi kalau ada orang-orang yang semuanya serba oke, dan dia gak haus dengan Tuhan, biasa. Banyak contohnya. Tapi hari ini, 2 tahun lalu saya tulis ini, hari ini, Anda lihat dunia sedang ada dalam kondisi, di padang gurun pun tidak haus kepada Tuhan. Kenapa? Mereka sibuk untuk menyelamatkan diri sendiri dalam hal makanan dan pakaian. Mereka nggak sadar, mereka nggak kenal Allah. Maka tadi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Aku yang menetapkan tujuan bagimu. Aku yang bertanggung jawab untukmu. Betul? Tuhan berkata, mari kita bertolak ke seberang. Artinya Tuhan yang memberikan tujuan. Dan Tuhan bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu itu. Di tengah perjalanan, gelombang badai menerpa. Mereka takut. Mereka berkata, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Hari ini begitu banyak orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, engkau gak peduli kalau kami binasa. Udah dalam keadaan sedang mengalami padang gurun. Anda tahu Bapak Ibu, hari ini orang-orang gak haus dengan Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang udah saudaraku mencari keselamatannya sendiri. Mencari pertolongannya sendiri. Dan hasilnya akan sia-sia. Seperti dikatakan dalam Yesaya pasal 30. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat artinya apa? Metanoia. Perubahan. Saudaraku, cara berpikir kita, perubahan, yaitu apa? Ingat baik-baik. Saudaraku, dalam perjanjian yang lama, Old Covenant,
Kadang Tuhan menyertai umatnya, kadang tidak. Maka ada lagu muncul, jika kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tetapi saat Yesus lahir, dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta dengan saudara, dia nggak pernah tinggalkan saudara. Tapi begitu Yesus wafat, dan kemudian saudaraku bangkit dan naik ke surga, bukan lagi Immanuel, tapi Christ in you. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Wow, artinya apa? Terlebih besar dia yang tinggal dalam kita daripada kekhawatiran, badai, masalah yang di luar sana. Amin. Saudaraku, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat, perubahan, kenali Tuhan. Dia ada di dalam kita. Katakan amin. Amin. Gak mungkin dia membiarkan kita. Yang mengalami badai ini bukan hanya perahu saudara. Perahu-perahu lain juga sedang mengalami badai yang sama. Tapi yang membedakan saudaraku, Yesus ada bersama kita. Katakan amin. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu gak percaya? Aku ada bersama kamu. Nah, saudaraku, orang akhirnya binasa karena apa? Takut. Maka Yesus berkata, kenapa kamu takut? Karena ketakutan akan membinasakan Anda. Kenapa kamu gak percaya? Ketidakpercayaan akan membuat Anda bangkrut. Ketidakpercayaan kepada Tuhan membuat Anda binasa. Maka Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi saudaraku, di masa-masa seperti ini, dengarkan saya. Di masa seperti ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudaraku, akan binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu, maka kenali Tuhan. Amin. Kurang mantap aminnya. Amin. Sehingga Anda mengalami kehidupan yang damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena tidak adanya masalah, tapi karena adanya Tuhan dalam hidup kita. Itu membuat kita mengalami damai sejahtera. Amin. Nah, dalam tinggal tenang dan percaya, maka Tuhan berkata, diam, tenanglah. Saya berdoa pagi ini, Tuhan menghardik badai di dalam hati saudara dan saya. Tuhan menghardik badai di dalam jemaat dimanapun Anda berada yang hari ini bersama-sama ibadah secara live streaming. Tuhan menghardik badai dalam hatimu. Diam, tenanglah. Sebab waktu engkau tenang, engkau percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi ironisnya hari ini, tadi dikatakan dalam Injil Matius, orang-orang yang gak kenal Allah, menghabiskan waktunya untuk cari makanan, cari pakaian. Tapi hari ini, orang yang saudaraku tahu, artinya apa? Dia kenal Tuhan. Tetapi dia hidup seperti orang yang gak kenal Tuhan. Menghabiskan waktunya juga untuk cari makanan dan cari pakaian. Bukan cari Tuhan. Bukan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Betul? Bapak Ibu, kita ada di situasi yang saya prihatin. Bahkan banyak hamba Tuhan juga khawatir, takut. Dia belum berani buka gerejanya, tapi dia berani buka tokonya. Dia belum berani buka gerejanya, tapi dia berani bersepedaan sampai ke Pangandaran, sampai kemana-mana. Saudara, pendeta. Maka saya katakan, kenapa kita, saudaraku, oke nanti aja deh. Nah, ini, keadaan ini. Sudah dalam keadaan di padang gurun, tapi gak haus dengan Tuhan. Ada dua cara. Apakah Anda mau dengan caramu sendiri? Atau Matius 6 ayat 33. Cari Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang kita butuhkan diberikan kepadamu. Tahu kata diberikan? Artinya apa? Cuma-cuma. Tiba-tiba Anda bekerja seperti biasa. Tapi Anda melihat ada keajaiban yang Tuhan beri dalam bisnismu, dalam tokomu, dalam pekerjaanmu. Ada keajaiban yang Tuhan beri. Ada tangan Tuhan yang ada di situ. Dan kamu akan berkata, amazing. Itu semua adalah karya Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Kembali ke Yesaya, saudaraku. Tetapi kamu enggan. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian.
Kamu berkata kamu mau naik kuda dan lari cepat. Kamu akan lari dan lenyap. Kamu mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Next. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang. Kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Bapak Ibu, orang berusaha dengan caranya sendiri, pengen cepat, pengen menyelesaikan masalah. Dengan apa? Dengan cepat. Nggak ada yang instan di bumi ini. Semua yang instan, cepat kadaluarsanya. Saudara, tetapi kamu enggan. Padahal Tuhan sudah bilang dengan bertobat dan tinggal diam. Diam, tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Waktu Anda punya kehidupan beristirahat. Beristirahat. Menerima dari Tuhan. Engkau akan lihat keajaiban Tuhan akan ada di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita. Amin. Haleluya. Ayat 18-nya dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan sedang nunggu, saudaraku. Maka saya katakan begini, pandemi ini bukan datang dari Tuhan, tapi Tuhan menjadikannya sebagai ujian buat umatnya. Apakah kita lulus ujian atau tidak? Saudaraku, Pak kok susah ya pakai ujian? Oh ya, memang sekolah juga pakai ujian. Kalau nggak ada ujian, Anda nggak pernah naik kelas. Nggak ada ujian, Anda nggak pernah, saudaraku, tamat sekolah. Maka harus ada ujian. Sebab kita bukan anak-anak gampang. Tuhan pakai masa-masa seperti ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita tetap mencari kerajaan Allah atau kita mau ambil jalan kita sendiri? Apa kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita ambil jalan pintas pengen cepet-cepet, hasilnya lenyap. Tapi dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan saudara dan saya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kata diselamatkan artinya zozo, yaitu apa? Dipulihkan, diberkati, dijadikan baik. Itu kata diselamatkan. Saya percaya pandemi ini tidak akan membuat saudara dan saya bangkrut, tidak akan membuat saudara dan saya kehilangan, tapi justru engkau akan melihat tangan Tuhan melimpahi saudara dengan kebajikan. Katakan amin. Asalkan kita ambil keputusan, ambil pilihan dengan jalan Tuhanlah, yaitu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya yang dicari bangsa-bangsa, yang dicari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang dicari orang-orang kenal Tuhan tapi bebal, itulah yang akan ditambah-tambahkan kepada saudara. Amin. Jadi Tuhan menunggu untuk menunjukkan belas kasihannya kepadamu. Dia mau bangkit dan menghiburmu. Tuhan adalah Allah yang melakukan hal yang benar. Baca sama-sama. Jadi Ia akan memberkati setiap orang yang menunggu pertolongannya. Anda mau menunggu pertolongan Tuhan? Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Angkat tangannya yang percaya. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Yang percaya katakan amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Percaya Dia menjaga kita. Percaya Dia selalu menolong saudara. Amin. Haleluya. Tuhan menantikan waktunya. Maka dikatakan saudaraku, Dia akan memberkati setiap orang yang menunggu pertolongannya. Kapan? Saat kita menanti-nantikan Dia. Saat kita enggak lagi mengandalkan kekuatan kita. Saat kita berkata, Guru, tolong. Yesus, tolong. Saudaraku, itu doa yang singkat, jelas, padat. Yesus, tolong. Kita mengangkat kedua tangan, Tuhan turun tangan untuk kita. Mari ambil satu keputusan. Apakah kita mau cari jalan keluar sendiri, atau kita menunggu Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita ada di situasi di mana banyak orang sedang mengalami padang gurun. Tapi saudaraku, ironisnya, dalam keadaan padang gurun, bukan lagi haus mencari Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Halo? Ini keadaannya. Amin. Anda lihat saudaraku, aturan-aturan dibuat untuk membuat orang Kristen nggak lagi beribadah. Saya pernah ketemu dengan satu jemaat. Saya nggak perlu ngomong di mana. Pas saya tanya ke dia, dia mengenali saya. Kemudian, kamu siapa? Ini Pak. Udah ibadah belum? Nggak boleh Pak. Siapa yang larang? Kebijakan perusahaan. Saya tanya, apakah perusahaanmu berani melarang yang muslim itu untuk sholat Jumat? Pasti nggak berani. Kenapa ke Kristen berani? Karena minoritas. Kenapa mereka nggak berani melarang untuk yang sholat Jumat? Tapi kenapa ngelarang untuk Anda beribadah? Saya mau katakan saudaraku, BFA hampir semua sudah divaksin. Para pelayan sudah 99%. Full timer, PPG, ASER, tim PW, pendoa, pengerja, 99% kita semua sudah divaksin. Saya divaksin bukan karena saya takut. Saya divaksin karena saya taat kepada pemerintah. Saya pakai masker bukan karena saya takut kena COVID, tapi karena saya taat kepada pemerintah. Itu aja. Karena saya tahu perlindungan saya hanya Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Anda lihat saudaraku, hari ini situasinya. Nah, Bapak Ibu, kalaupun saudara belum berani ibadah secara gedung onsite, beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan online.
Betul, sungguh-sungguh. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara. Tapi survei yang dibuat oleh bilangan riset dan satu lembaga di Amerika, hasilnya mengejutkan. Persentase orang Kristen yang mengalami imannya, kerohaniannya naik sedikit. Yang stagnan sedikit, yang drop sangat banyak. Sehingga ada banyak hamba Tuhan berdiskusi. Saya diskusi, kalau semuanya udah normal, apakah mereka akan kembali ke gereja untuk beribadah? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Teman-teman pendeta pada pesimis, mereka berkata, rasanya banyak yang enggak Pak karena sudah nyaman. Betul, udah nyaman saudara. Maka pagi ini, semua kita dalam keadaan sedang ada ujian. Dan dalam ujian, ketenangan itu menentukan keberhasilan. Supaya kamu bisa konsentrasi. Harap tenang, ada ujian. Coba kalau kelas 3 SMA, ujian, kelas 1, kelas 2 basket, kelas meeting, ada lomba macam-macam. Kelas 3 terganggu, kenapa suruh tenang? Kenapa diliburkan kelas 1, kelas 2? Supaya kakak kelas kita bisa tenang dan bisa ujian. Demikian juga dalam masa ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Ingat, pandemi bukan datang dari Tuhan. COVID-19 bukan datang dari Tuhan. Tapi Tuhan menjadikan ini ujian buat saudara dan saya. Dan dalam masa ujian ini, saudara yang perlu adalah kuasai diri. Jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu dan kamu akan menang. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Angkat tanganmu, katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjaga. Percaya, katakan amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Percayakah Bapak Ibu Saudara, sehelai rambut di kepala saudara jatuh, itu hanya seizin Tuhan. Apalagi soal urusan nyawa. Nggak mungkin saudaraku, Anda mati kalau tidak seizin Tuhan. Maka saya percaya Tuhan mengenyangkanmu dengan panjang umur dan sehat. Amin. Amin. Saudaraku, ingat baik-baik, kekhawatiran, ketakutan merampas banyak hal dalam hidupmu. Merampas waktu tidurmu, merampas kesehatanmu, merampas nyawa saudara. Tapi dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ayat terakhir Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku, kita tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita tenang. Mari persiapkan perjamuan Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk hari ini. Hanya dekat Engkau saja kami tenang. Daripadamulah keselamatan kami. Malam saat Tuhan Yesus hendak disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Serta berkata, ini tubuhku yang terpecah-pecah karenamu. Ambillah dan makanlah, dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Bapak Ibu yang percaya ini tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Ini cawan kasih karunia. Ini darah yang memeteraikan New Covenant, perjanjian yang baru. Darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Mari dengan hormat dan pengucapan syukur kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara, engkau sedang menelan kehidupanmu, engkau sedang menelan kesembuhanmu, engkau sedang menelan kesehatanmu,
engkau sedang menelan kemakmuranmu. Perjamuan Tuhan menjadikan saudara sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, sehat diberkati Tuhan. Angkat tangan saudara, sembah Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Engkau dikenyangkan dengan panjang umur dan sehat hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Bahkan sehelai di rambutmu pun, kalaupun jatuh itu karena seizin Tuhan. Amin. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku. Thank you Lord. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dengan panjang umur dan sehat. Dia pelihara kenyangkan hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk firman-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mau membawa persembahan kami sebagai tanda cinta, tanda syukur, tanda sebagai kami mengasihi-Mu. Berkati setiap umat Tuhan yang membawa persembahan, yang mengembalikan perpuluhan. Tuhan berkati berlipat-lipat ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka kedua tangan-Mu, buka hati-Mu. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, serta memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai, memberkati-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.